Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kami. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau tetap Allah yang sama. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami pada hari ini. Sebelum Tuhan kami melakukan segala tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hendak merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar yang menguatkan setiap kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang ketiga, ayat 13b hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Meninggalkan masa lalu, itulah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Masuk ke dalam minggu kedua bulan Januari di tahun 2026, apakah semangat kita masih sama seperti ketika hari pertama di tahun ini? Rasa-rasanya semangat tahun baru itu mulai sedikit menurun. Ada banyak faktor yang membuat semangat itu menjadi turun. Karena teringat kembali akan kegagalan-kegagalan di tahun 2025. Luka masa lalu ataupun perasaan yang kita rasakan sepertinya sama saja tahun lalu ataupun tahun sekarang. Tidak ada yang berubah sama sekali, semuanya sama saja. Padahal kita punya keinginan untuk melangkah maju. Tetapi kaki ini rasanya sangat berat sekali untuk melangkah. Kita masih sering menyesali kesalahan yang sudah berlalu. Dan kita masih menyimpan kepahitan itu di dalam hati kita atas setiap perlakuan orang lain kepada kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini jelas mengajak kita untuk kita melupakan apa yang ada di belakang. Melupakan bukan berarti kita harus hilang ingatan, tetapi tidak lagi membiarkan masa lalu itu mengendalikan kita hari ini. Saya mengilustrasikan seperti sebuah mobil, saudara. Mobil memiliki kaca depan yang besar dan juga kaca spion yang kecil. Fungsinya sangat jelas sekali. Bahwa spion digunakan untuk sesekali kita melihat ke belakang supaya tetap aman. Tetapi apakah fokus kita terus terpaku pada spion itu? No, tidak. Mata kita harus tetap fokus kepada kaca depan yang lebar yang ada di hadapan kita, agar mobil yang dikendarai itu dapat melaju dengan benar. Karena kalau kita lengah sedikit saja, dengan kita terus melihat kaca spion, tentu kecelakaan itu pasti akan terjadi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita terlalu fokus melihat kesalahan, melihat kesedihan di masa lalu, kita akan kehilangan arah dan kita tidak bisa melihat peluang indah yang Tuhan siapkan di depan kita. Kecuali kalau kita mau mundur. Tetapi Tuhan mau kita melangkah maju, bukan mundur. Banyak orang saat ini merasa terjebak dalam kungkungan penjara masa lalu karena seringnya membandingkan diri sendiri dengan pencapaian orang lain.
merasa tidak layak dan tidak mampu untuk terus melangkah maju. Ada perasaan bersalah yang terus menghantui. Seakan-akan kita berpikir bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepada kita. Tuhan tidak lagi berkenan untuk memakai kita sebagai alatnya karena dosa yang kita perbuat di masa lalu. Namun satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Tuhan tidak melihat siapa kita 1 tahun yang lalu, tetapi Tuhan melihat dan peduli siapa kita pada hari ini dan bagaimana kita mau berjalan bersama Dia menuju masa depan yang indah. Meninggalkan masa lalu berarti kita harus melepaskan beban yang tidak perlu, membuang segala hal yang membuat kita stres, dendam, ataupun penyesalan yang berlebihan. Tuhan mau kita berjalan dengan langkah yang ringan. Dia sudah siapkan sesuatu yang indah di garis finish. Tugas kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, hanyalah terus melangkah dengan iman. Tanpa perlu sering-sering kita menengok ke belakang. Satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama. Apa satu hal yang masih menahan kita untuk melangkah maju? Berat ya? Maukah kita menyerahkannya kepada Tuhan? Karena ketika kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Lepaskan dan tinggalkan beban itu, agar kita dapat melangkah maju. Untuk kita terus berlari kepada tujuan, dan tujuan kita ada di depan, ada bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang indah, yang telah Tuhan siapkan untuk setiap kita. Selamat beraktivitas saudara, selamat berkarya, dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Ku ingin selalu bersekutu